Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan membahas kelanjutan dari struktur yang sudah dibuat kemarin, ya, yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pemodelan struktur ya, sampai tidak ada error gitu. Jadi kolom, balok, plat sudah tergambar semua, sudah termodelkan semua, sudah dicek running, beban sudah masuk semua, tidak ada error. Nah, itu artinya selesai satu siklus. Tapi dalam perjalanan pendesainan gedung tidak selesai di situ. Itu baru selesai satu putaran. Setelah itu selesai, harus dicek terhadap beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Dan kriteria-kriteria ini ada di SNI 1726 2019 ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin tidak akan habis dalam satu pertemuan, tapi kita akan bahas itu satu persatu. Apabila ada aspek-aspek yang tidak dipenuhi, maka harus di treatment sesuai dengan langkah-langkah atau petunjuk yang diberikan oleh SNI 1726 tersebut. Kemudian running ulang lagi, dan seterusnya seperti itu sampai semua kriteria dapat dipenuhi. Langkahnya seperti itu, memang berulang gitu. Oke, kita mulai yang pertama ya. Jadi yang pertama ada mood shape di sini. Untuk mood shape sendiri itu di aturan yang lama, di aturan gempa yang lama itu masih dianut urutannya adalah translasi, translasi, rotasi gitu. Jadi artinya mode 1 itu harus translasi, mode kedua itu translasi juga, mode ketiga baru boleh muncul rotasi. Nah, sebenarnya apa gunanya ini? Gunanya ini adalah untuk memeriksa struktur ya, apakah struktur ini memiliki kecenderungan untuk bergerak secara torsi. Torsi itu puntir ya. Jadi apakah struktur ini memiliki kecenderungan untuk bergerak secara puntir. Nah, di SNI sejak SNI 2012, SNI gempa sejak 2012 sampai ke sini itu tidak memakai lagi ini, tapi yang dipakai adalah cek ketidakberaturan torsi atau cek irregularities torsion ya, torsion irregularities gitu. Nah, apa itu mode shape ya? Bagaimana kita bisa tahu itu translasi, bagaimana kita bisa tahu itu rotasi? Nah, sekarang kita masuk ke pemodelan ya. Nah, itu bisa dicek di sini. Jadi show deform shape atau dari sini juga bisa show deform shape. Kemudian kita masuk ke modal. Nah, mode itu adalah modal sama. Kemudian kita isikan di sini mode 1. Nah, kita cek di sini. Nah, kalau mau melihat seperti ini. Nah, dia bergerak ke arah X ya. Jadi translasi, dia dominan translasi ke arah X. Ini artinya translasi ya, karena dia bergerak satu arah. Kemudian kita cek ke mode kedua, jadi bisa kita dari sini kemudian kita naikkan ke mode kedua. Atau bisa juga dari sini tadi kan ini mode 1 ya, kita langsung geser ke sini. Itu langsung ganti mode 2. Nah, sekarang kita lihat polanya seperti apa. Nah, ternyata dia tidak lantas berubah menjadi X. Sebenarnya kalau kita kembali ke pembahasan ini tadi, translasi dua kali ini artinya adalah translasi ke kedua sumbu. Jadi kalau kita modelkan bangunan itu kan ada arah X dan ada arah Y. Jadi ada translasi yang kita modelkan ke arah X, ada translasi yang kita yang terjadi ke arah Y gitu. Atau sebaliknya. Jadi dua ini adalah translasi kedua sumbu itu gitu. Gitu ya. Ini mode kedua ternyata tidak menggambarkan seperti itu. Karena yang tadi kan yang mode pertama sudah bergeser ke arah sana. Nah, sekarang mode ketiga kita cek. Nah, ini sepertinya rotasi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi beda-beda? Ada banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah geometri gedungnya. Kalau kita punya gedung seperti ini, misalkan saya hanya membuat kolom dan balok saja, otomatis bagian yang kaku adalah bagian yang gemuk ini. Kemudian yang sini cenderung dia akan lebih fleksibel ya untuk bergerak. Kemudian yang kedua adalah selain dari konfigurasi balok kolom, itu ada void. Jadi seberapa void dimodelkan, semakin besar voidnya, maka fleksibilitas bangunan juga akan semakin besar gitu. Jadi walaupun ini gemuk, kalau voidnya besar, ya dia cenderung lebih fleksibel gitu. Kemudian ada lagi faktor lain yaitu faktor dinding geser. Nah, dinding geser di sini dia sangat mempengaruhi kinerja struktur. Dinding geser ini kita pasang di arah sini ya, arah ke sana, arah Y. Nah, makanya dari tadi kita nggak menemukan
pergerakan yang translasi arah Y gitu. Sedangkan translasi arah X terjadi di mode 1. Mode 1 itu adalah mode yang paling pertama akan terjadi gitu. Jadi mode yang paling gampang untuk terjadi seperti itu kira-kira. Nah, ini tadi kalau kita mau lihat pergerakannya. Kalau kita mau lihat secara tabulasi, kita bisa lihat di sini ya, display, show table. Kemudian ini kita centang semua saja modalnya. Kemudian ini kita pilih modal saja. Oke, oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian participation mass ratio. Nah, kita lihat di sini mode 1 ada UX dan UY ya. Kalau kita bicara translasi itu pergerakannya U notasinya. Kalau rotasi itu R gitu. Nah, translasi UX dan UY di mode 1 dia dominan di UX. Jadi oke. Nah, kemudian di mode 2 ternyata di UX tidak, di UY juga tidak. Kecil-kecil semua ini angkanya ya. Kita lihat ke RZ. Ternyata tidak juga. Tapi dari sini yang paling dominan sih masih ini ya. Jadi antara UX, UY, dan RZ. Jadi yang kita lihat hanya UX, UY, dan RZ. Karena ini translasi arah X, translasi arah Y, dan ini rotasi. Kenapa RZ? Karena torsi itu rotasi arah Z ya. Jadi perputaran terhadap sumbu Z-nya. Maka dia akan terbentuk torsi. Di antara tiga ini yang paling besar adalah UX-nya. Jadi masih translasi arah X. Cuma pergerakannya dia kecil sekali kecenderungan untuk bergerak ke arah X. Kemudian yang mode 3, kalau kita lihat antara tiga nilai ini, yang paling besar adalah UY. Nah, berarti dia ada kecenderungan bergerak ke arah translasi Y. Kalau bangunan ini strukturnya tanpa shear wall ya, kalau tanpa shear wall, itu gampang sekali terbentuk. Dari mode 1 itu misalkan UX yang dominan sampai 80% atau 90% gitu misalkan, 0,9 misalkan. Kemudian di mode 2 itu nanti UY-nya yang 0,9. Kemudian di mode ketiga itu baru muncul RZ-nya yang 0,9 seperti itu. Jadi kalau bentuk bangunannya itu teratur, kotak gitu ya, kolom balok semua, tidak ada shear wall, itu gampang sekali terbentuk mode seperti itu. Tapi ini kan bentuknya sudah tidak kotak lagi, kemudian ada void-nya, kemudian ada shear wall-nya juga. Jadi agak agak tidak seenak itu gitu untuk mode shape-nya. Itu gambaran untuk mode shape seperti itu. Nah, kemudian bagaimana apa yang harus dicapai di sini? Ya, yang penting ketika kita mengacu ke SNI yang baru, pola ini tidak harus dicapai lagi. Tapi yang penting pola pertama adalah translasi dulu. Jangan pertama sebisa mungkin ya, sebisa mungkin pertama itu translasi dulu. Jadi untuk bangunan yang ini tadi sudah tercapai ya. Untuk mode satunya translasi. Mode kedua, mode ketiga tidak masalah. Jadi itu masih bisa dinego dengan ketidakberaturan torsi yang akan kita bahas nanti. Begitu. Itu untuk mode shape. Kemudian selanjutnya ada periode fundamental. Jadi kemarin sudah dihitung ya untuk TACU, CUTA, kemudian untuk TA itu kan sudah dihitung. Nah, kemudian kita tinggal mencocokkan nilai TC yang kita hitung itu posisinya di mana gitu. Nah, TC itu bisa dilihat di sini. Display table ya. Display table, show table, kemudian period and frequencies ini. Kemudian oke kan. Nah, di sini periode pertama adalah 2,036 itu ya. Itu periode pertama. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan TA dan CUTA. Di mana posisinya dia? Kalau posisinya lebih dari CUTA, maka ke depannya, setelahnya, yang akan kita pakai untuk menghitung apapun itu, kalau kita butuh nilai T, maka yang diambil adalah CUTA-nya. Kalau kurang dari TA, maka TA-nya yang diambil. Kalau itu letaknya antara TA dan CUTA, ya sudah dipakai itu gitu. Itu untuk periode ya. Berikutnya ada partisipasi massa. Jadi partisipasi massa itu adalah secara definisi ya, gampangnya adalah berapa massa yang terlibat dalam setiap mood shift yang kita hitung gitu. Nah, itu harus tercapai 100%. Tapi di SNI ini tidak dibatasi
sampai berapa ragam gitu ya. Nah, ini tuh bisa dicek di sini, display, show table. Kemudian kita ke sini, participation mass ratio ini. Nah, di sini nanti kita akan lihat. Kalau kita lihat di sini, kita lihat sumnya ya, sumnya. Summation untuk arah X itu baru tercapai 93,3%. Kemudian summation arah Y itu baru tercapai 76,62%. Ini baru memakai 12 mode shape. Nah, ini kita ubah sampai ini tercapai dengan 100. Kemudian ini juga harus tercapai sampai 100. Nah, ini nanti bisa banyak sekali, bisa 30, bisa 25, bisa 40 gitu. Itu tergantung model masing-masing gitu ya. Nah, itu tapi yang penting syaratnya adalah di sini tercapai 100%. Ini kalau dilihat ya, makin lama kan dia makin besar. Ini juga makin lama makin besar. Nah, ini lama-lama akan menyentuh nilai 100% dan itu yang harus dicapai gitu. Kemudian, nah ini ketidakberaturan yang kita bicarakan tadi. Setiap bangunan yang kita rancang itu harus dicek terhadap ini. Yang pertama adalah cek ketidakberaturan horizontal dulu. Untuk cek ketidakberaturan horizontal, itu sekurang-kurangnya ada 5 hal yang harus dicek. Yang pertama adalah ketidakberaturan torsi. Jadi polanya adalah seperti ini, kalau kita punya bangunan, kita ambil dua pojok bangunannya di satu arah ya. Misal saya mau meninjau arah sana, saya ambil titik ini dan titik ini. Kemudian saya ambil simpangan di sini dan simpangan di titik ini. Kemudian dihitung simpangan antar lantai dari titik ini. Jadi simpangan yang terjadi di sini dikurangi dengan simpangan yang terjadi di titik ini yang sama tapi di lantai bawahnya. Begitu seterusnya sampai ke lantai paling dasar. Nah, berikutnya kita hitung reratanya. Jadi antara simpangan yang ini dan simpangan yang ini kita ratakan. Kemudian kita hitung nilai maksimalnya antara dua ini. Nah, kemudian kita hitung perbandingannya antara rata dan maksimumnya. Jadi lendutan simpangan rata dibandingkan dengan simpangan maksimum antara dua ini per lantai ya. Itu nanti mana yang lebih dari 1,2. Kalau ada yang nilainya lebih dari 1,2, maka dia memiliki ketidakberaturan torsi pada lantai tersebut begitu. Kalau melebihi 1,4, maka dia memiliki ketidakberaturan torsi berlebih. Nah, ini nanti akan ada buntutnya ke belakang, akan ada efeknya. Kalau dia memiliki ketidakberaturan torsi, kalau memiliki ketidakberaturan torsi berlebih, itu apa efeknya nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang penting hitung dulu per lantai, bagaimana apakah perbandingan simpangan rata terhadap simpangan maksimum, apakah melebihi 1,2 atau tidak, apakah melebihi 1,4 atau tidak, begitu ya. Itu untuk yang pertama, ketidakberaturan torsi. Kemudian ada hal-hal yang lain yang harus dicek juga, yaitu ketidakberaturan torsi berlebih, kemudian ketidakberaturan sudut dalam. Ini bisa dilihat skemanya di sini. Ini ada penjelasannya di sini. Ini bisa dicek langsung ya, ini gampang. Kemudian ketidakberaturan discontinuous diafragma, ini juga ada skemanya seperti ini. Ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus bidang, ini ada juga, ini skemanya kurang lebih seperti ini. Yang kelima, ketidakberaturan sistem non paralel, ini bisa dicek ya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah 1A dan 1B. Yang paling penting karena ini agak tricky menghitungnya. Kalau yang 2, 3, 4, dan 5 ini gampang untuk menghitungnya. Nah, kemudian ada ketidakberaturan vertikal pada struktur. Kalau yang tadi itu horizontal, yang sekarang adalah vertikal. Nah, ini mirip juga dengan yang tadi. Tapi kalau yang sini, yang ketidakberaturan vertikal ini lebih terkenalnya adalah soft story gitu ya. Jadi harus dihitung soft story itu adalah tingkat yang lunak gitu. Jadi kalau kita membuat bangunan katakanlah seperti yang skema ini ya. Kita punya bangunan tingginya segini, dari bawah sampai atas itu rata segini. Tapi di lantai kedua kita punya bangunan yang sangat tinggi sekali dengan ukuran kolom yang sama. Maka lantai di sini ini memiliki kekakuan yang paling kecil dibandingkan dengan lantai yang lain, bahkan lantai-lantai di atasnya. Maka bangunan seperti ini dikatakan dia memiliki tingkat lunak ya.
Nah, itu ada hitungannya. Jadi harus dicek apakah kurang dari 80% kakuan rata-rata 33 di atasnya atau tidak, seperti itu. Ini harus dicek tentang kekakuan tingkat lunak berlebihan dan kekakuan tingkat lunaknya gitu. Ini untuk yang vertikal. Sama halnya dengan yang horizontal tadi. Untuk kriteria ini agak tricky, jadi harus dihitung betul-betul, hitungannya agak panjang. Kemudian yang nomor 2, 3, 4, 5 itu bisa dilihat di skema di sini, ini mudah untuk dihitung ya. Seperti itu. Jadi semuanya harus dicek. Kemudian larinya kemana? Larinya ke faktor redundansi. Yang pertama larinya ke faktor redundansi. Ketika menghitung struktur ini, ada beberapa beban yang harus dikalikan dengan faktor redundansi. Di antaranya adalah beban gempa. Beban gempa, kalau adik-adik melihat pada kombinasi beban gempa, itu ada rho-nya ya. Rho itu adalah nilai ini. Kalau terpenuhi 1-9 ini, salah satu dari 9 ini terpenuhi, maka diizinkan rho-nya itu 1. Tetapi kalau tidak terpenuhi, maka harus 1,3 begitu. Jadi dibesarkan 30% dari beban yang seharusnya. Nah, ini dipakainya pada kombinasi beban ya, saya ulang kembali. Nah, hitungan ini itu nanti akan ada efeknya ke sini. Jadi kalau dia termasuk tidak memiliki ketidakberaturan, maka boleh 1 dan seterusnya seperti itu. Disilakan nanti dipilah-pilah sendiri. Nah, berikutnya apabila terjadi ketidakberaturan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita akan bahas di minggu selanjutnya. Jadi, target minggu ini adalah silakan dibahas, itu silakan diulas strukturnya, cek terhadap ketidakberaturan ya. Jadi yang pertama tadi cek dulu modshape-nya, kemudian cek periodenya, kemudian cek partisipasi massa, berapa ragam yang dibutuhkan, berapa modshape yang dibutuhkan, kemudian cek ketidakberaturan untuk semua aspek yang ada di sini, horizontal maupun vertikal. Nah, kalau ada ketidakberaturan, maka akan ada efeknya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, begitu dulu untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.